Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Ridwan dan teman-teman semuanya. Pepatah mengatakan bahwa kesempatan tidak selalu datang dua kali. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk menyampaikan sebuah topik pembahasan yaitu mengenai regulasi kebakuan, kebisingan, dan kebauan udara ambien. Kami beranggotakan saya Daniel Sihan, Bakhrul Muhid, Elsa Anis Sintia, Gali Sukma, dan Inyoman Arya. Mohon izin mempresentasikan. Table of content atau hal-hal yang ingin kami sampaikan yaitu mengenai regulasi kebakuan udara ambien, regulasi kebauan udara ambien, dan juga regulasi kebisingan udara ambien. Oke, memasuki topik yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu mengenai regulasi kebakuan mutu udara ambien. Nah, regulasi kebakuan mutu udara ambien sudah diatur oleh pemerintah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pencemaran udara. Sebelum kita memasuki lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu udara ambien dan juga apa itu baku mutu udara ambien. Kita breakdown di sini ya satu-satu. Apa sih udara ambien itu? Udara ambien ada udara bebas yang terdapat di permukaan bumi, di lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan juga unsur lingkungan hidup lainnya. Lalu, apa sih baku mutu udara ambien itu? Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas kadar zat, energi, dan garing atau komponen yang ada atau harusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Jadi, secara singkatnya, baku mutu udara ambien itu adalah suatu unsur pencemar atau suatu zat yang berada di dalam udara ambien yang dimana keberadaannya itu ditenggang atau diukur eh, berapa banyaknya di dalam udara ambien tersebut, seperti itu. Nah, udara ambien tadi sudah dijelaskan bahwa udara ambien itu mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan juga unsur lingkungan lain kan. Oleh karena itu, kita harus melakukan pengendalian mutu dari udara ambien tersebut. Nah, dalam kita mengendalikan mutu udara ambien itu, terdapat beberapa aspek mutu dalam pengendalian udara ambien. Aspek pertama yaitu mengenai baku mutu udara ambien. Nah, jadi baku mutu udara ambien itu ditetapkan di masing-masing daerah, berdasarkan status mutu udara di masing-masing daerah tersebut. Untuk daerah-daerah yang belum menetapkan baku mutu dari daerah tersebut, maka berlaku baku mutu nasional, baku mutu udara ambien nasional seperti tabel yang sudah tertera di slide ini. Dan juga pengendalian baku mutu ini kita kontrol di masing-masing daerah berkala setiap 5 tahun. Oke, selanjutnya yaitu aspek mutu pengendalian udara ambien yang kedua adalah status mutu udara ambien. Apa sih status mutu udara ambien itu? Artinya, keadaan mutu udara di satu tempat saat kita melakukan penelitian, gitu. Sedangkan status mutu udara ambien itu dipengaruhi oleh apa aja? Yang pertama, dipengaruhi oleh mutu udara ambien. Mutu udara ambien di daerah itu seperti apa dan cara menentukan mutu udara ambien di daerah itu dengan kita melakukan pengujian atau dengan kita mengambil sampel udara di daerah tersebut lalu kita uji di laboratorium seperti itu. Sehingga kita akan tahu bagaimana mutu udara yang ada di daerah tersebut. Dipengaruhi oleh yang kedua yaitu sumber potensi pencemar. Apa aja aktivitas yang ada di dalam daerah tersebut sehingga apakah aktivitas itu menyebabkan potensi pencemar untuk mempengaruhi status mutu udara ambien tersebut. Nah, biasanya sumber-sumber potensi pencemar itu seperti uh, aktivitas industri, transportasi, rumah tangga, dan juga buangan zat padat, sampah, dan lain-lain. Banyak sekali jenis-jenis potensi sumber pencemar, dan itu berbagai ragam, kayak gitu. Nah, untuk pengaruh yang ketiga yaitu kondisi meteorologis dan juga geografis. Itu bagaimana maksudnya? Nah, penelitian lain yakni kondisi meteorologis
Kondisi ini memungkinkan terjadinya berbagai pergerakan dan reaksi polutan yang ada di atmosfer ini, kayak gitu. Sedangkan kondisi geografis itu mempengaruhi topografi yang berdampak pada sifat penyebaran pencemar yang tidak langsung mempengaruhi status mutu udara ambien. Dan untuk pengaruh yang keempat yaitu tata guna lahan. Adanya tata guna lahan itu kan pasti ada suatu aktivitas ya teman-teman. Misalnya pembangunan. Nah, pembangunan itu dalam kita memprosesnya pasti itu kan juga mempengaruhi udara di sana itu seperti apa, apakah itu mengganggu atau tidak kayak gitu. Jadi tata guna lahan juga menentukan bagaimana status mutu udara ambien di daerah tersebut kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada baku mutu emisi dan ambang batas emisi gas buang. Itu maksudnya apa? Nah, terkait hal ini, pemerintah itu mengawasi baku mutu emisi dan ambang batas emisi gas buang yang tidak bergerak pada kendaraan bermotor tipe baru dan tipe lama. Hal ini dilakukan pengecekan atau pengontrolan berkala setiap 5 tahun. Untuk selanjutnya yaitu ada baku tingkat gangguan dan ambang batas kebisingan. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor yang terdiri atas tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan, baku tingkat gangguan lainnya. Di hal ini mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan garing atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan, aspek kenyamanan terhadap manusia dan atau teknologi. Dan juga hal ini dilaksanakan pengecekan berkala setiap 5 tahun. Untuk mengenai baku mutu ambang batas kebisingan dan kebauan ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut di selanjutnya. Untuk aspek yang terakhir yaitu ada aspek ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara. Nah, ini ditetapkan dengan tingkat mutu terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan bangunan, serta nilai estetik dari daerah-daerah tersebut. Dan ini diperoleh dari ISPU ini diperoleh dari pengoperasian stasiun kualitas udara ambien secara otomatis dan berkesinambungan. ISPU ini kalau kita temui di UM itu juga ada contohnya teman-teman di Jalan Cakrawala uh, di dekat FMIPA itu ada kayak namanya kayak ini ada kayak layar yang menunjukkan bahwa itu kandungannya itu apa aja dalam udara kayak gitu berapa aja CO-nya, O2-nya kayak gitu itu ada. Nah, ISPU ini juga digunakan untuk memberikan informasi mengenai kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu. Bahan pertimbangan untuk melaksanakan pengendalian pencemaran udara oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Setelah dijelaskan teman saya tadi mengenai pengendalian mutu udara ambien, lalu bagaimana cara melakukan pengendalian pencemaran udaranya? Nah, pengendalian pencemaran udaranya itu meliputi dua cara. Yang pertama, pencegahan pencemaran udara dan persyaratan penataan lingkungan hidup, serta penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara. Untuk pencegahan pencemaran udara dan persyaratan penataan lingkungan hidup bisa dilakukan dengan cara penetapan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang, dan kebisikan kendaraan bermotor, serta penetapan kebijakan pengendalian pencemaran. Untuk penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber tidak bergerak dan sumber bergerak. Untuk sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi dan baku mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan. Nah, penanggulangannya melalui instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan, kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis, serta setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan dari sumber yang tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis. Untuk sumber bergerak, meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor, dan pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan. Nah,
Penanggulangannya melalui instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara serta kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis penanggulangan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Untuk penanggulangan dan pemulihan pencemaran udaranya melalui setiap orang atau penanggung jawab kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya, serta kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara. Perkenalkan, nama saya Galih Sukma Suci dari kelompok 6. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait pengawasan dalam pencemaran udara. Yang pertama ada menteri. Nah, nantinya menteri menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan yang nantinya hasil pemantauan oleh pejabat pengawas akan dilaporkan ke kepala instansi. Paling sedikit itu setahun sekali. Lalu yang kedua itu dari masyarakat sendiri, di mana pemantauan mutu udara ambien, pemantauan masyarakat bisa hasil dari pemantauan masyarakat bisa dilaporkan ke pihak yang bertanggung jawab atau instansi dan semua yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti itu. Oke. Lalu di sini tentang pembiayaan. Dalam upaya pembiayaan guna untuk menanggulangi pencemaran udara, yang melakukan pembiayaan itu dari penanggung jawab usaha itu sendiri. Atau dengan kata lain, pihak yang bersangkutanlah yang menanggung biaya terkait pencemaran udara. Nah, untuk ganti rugi, eh, terkait ganti rugi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha yang telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara akan mengganti biaya penanggulangan, pemulihan, dan kerugian bagi pihak lain. Untuk kasus yang merugikan pihak lain, setiap penanggung jawab usaha harus membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan. Jadi, penanggung jawab usaha itu nantinya akan menanggung ganti rugi yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sanksinya sendiri, apabila melanggar ketentuan atau aturan yang sudah ada dan diduga menimbulkan pencemaran udara dari hasil pabrik atau lain-lain, maka akan dikenakan pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, dan pasal 46. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 terkait pengelolaan lingkungan hidup. Dan apabila melanggar terkait ketentuan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor lama, nah, tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang atau ambang batas kebisingan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Maaf ini Tibo, salah ketik. Nah, itu tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai regulasi kebawaan udara ambien. Terkait regulasi ini saya ambil dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 yang mengatur tentang baku tingkat kebawaan. Oke. Selanjutnya di pasal 1 itu ada beberapa pengertian yang diatur dalam peraturan menteri ini. Yang pertama mengenai bau, itu mengatur tentang pengertian dari bau yang adalah suatu rangsangan dari zat yang diterima oleh indera penciuman. Selanjutnya ada kebauan, itu adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Yang ketiga, itu mengatur juga tentang pengertian dari sumber bau atau zat odoran, itu yang merupakan setiap zat yang dapat menimbulkan rangsangan bau pada keadaan tertentu, dan zat yang dapat berupa zat tunggal maupun campuran dari berbagai macam senyawa. Selanjutnya, ada juga pengertian tentang baku tingkat kebauan yang itu merupakan batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Oke, secara
Secara singkatnya, mungkin dalam pengertian di pasal 1 ini mengatur tentang bau itu sendiri yang merupakan suatu rangsangan zat yang diterima oleh indera penciuman. Kemudian ada kebauan itu yang merupakan bau yang mengganggu kesehatan manusia maupun kenyamanan lingkungan. Selanjutnya sumber bau itu merupakan sumber dari kebauannya ini. Selanjutnya ada baku tingkat kebauan yang mengatur tentang batasan dari tingkat kebauan yang ada di lingkungan. Oke, selanjutnya di peraturan ini juga mengatur tentang baku tingkat kebauan untuk orderan tunggal dan campuran, serta mengatur tentang metode pengukuran atau pengujian serta peralatan yang digunakan sebagaimana dilampirkan dalam lampiran keputusan Menteri berikut. Di sini saya ambil di lampiran itu ada 3 metode yang bisa digunakan, yaitu metode indophenol, merkurit thiocyanat, yang terakhir ada abortigas. Nah, ketiga metode ini menggunakan parameter yang berbeda-beda. Untuk metode pertama, metode indophenol itu menggunakan parameter amoniak. Amoniak sendiri merupakan sebuah zat yang biasa ditemui di cairan urin maupun keringat manusia, itu juga bisa kita temukan di pupuk. Nah, untuk amoniak sendiri memiliki ciri khas yang berupa bau yang menyengat. Dan untuk alat pengujiannya sendiri, untuk kadar amoniak di lingkungan itu dapat diuji dengan alat bernama spektrofotometer. Selanjutnya ada metode merkurit iosinat itu untuk mengukur parameter hidrogen sulfida. Nah, hidrogen sulfida ini merupakan zat yang memiliki bau busuk atau biasa disebut zat yang memiliki bau seperti telur busuk. Nah, hidrogen sulfida ini biasa ditemukan di reaksi dari bakteri yang mengurai suatu zat. Eh, jadi, misal di tempat pembuangan itu ada tempat bakteri yang sedang mengurai sampah itu biasanya timbul bau yang menyengat. Nah, biasanya bau tersebut bisa dikatakan timbul dari hidrogen sulfida ini. Eh, Hidrogen sulfida ini juga banyak ditemui di gas alam atau di gunung. Biasanya hidrogen sulfida ini ditemukan di industri-industri pertambangan yang berhubungan dengan gas alam. Untuk alat ujinya sendiri sama menggunakan spektrofotometer. Dan terakhir ada metode abrasi gas. Nah, untuk abrasi gas ini mengukur 3 parameter. Yang pertama metil merkaptan. Nah, untuk metil merkaptan ini merupakan gas yang memiliki bau menyengat. Ini biasa ditemukan di gas LPG, di mana metil merkaptan ini akan berfungsi sebagai alarm apabila ada kebocoran gas. Nah, yang bau yang kita hirup, bau menyengat yang kita hirup itu berasal dari metil merkaptan ini. Untuk selanjutnya, metode abrasi gas ini juga bisa mengukur parameter metil sulfida. Untuk metil sulfida ini sebenarnya hampir sama dengan hidrogen sulfida, itu biasa ditemukan di industri pertambangan. Selanjutnya ada sirena. Untuk sirena ini banyak ditemui di industri polimer seperti plastik. Nah, untuk sirena ini merupakan satu-satunya zat yang tidak terlalu memiliki bau yang menyengat. Untuk kalau ujinya sendiri dari metode abortigas ini menggunakan gas kromatografi. Nah, untuk di peraturan sendiri ada pasal 4 yang mengatur tentang baku mutu batasan dari masing-masing zat. Pasal 4 ini berbunyi tentang apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi usaha atau kegiatan kemasyarakatan baku tingkat kebauan lebih ketat dan ditentukan dalam lampiran keputusan ini. Maka untuk usaha atau kegiatan tersebut berlaku baku tingkat kebauan sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, untuk yang dicantumkan dalam tabel sendiri ada tabel. Nah, ada tabel-tabel ini ada beberapa batas nilai batas yang tidak boleh dilewati. Yang pertama untuk amoniak itu batasnya 2 ppm. Untuk metil merkaptan itu 0,002 ppm. Untuk hidrogen sulfida itu 0,02 ppm. Untuk metil sulfida itu 0,01 ppm dan untuk sirena itu 0,1 ppm. Nah, untuk di lampiran sendiri juga tercantum poin yang mengatakan bahwa tingkat kebauan yang dihasilkan oleh campuran odoran dinyatakan sebagai ambang bau yang dapat dideteksi secara sensorik oleh lebih dari 50% anggota penguji yang berjumlah minimal 8 orang. Nah, untuk sebagai catatan juga di peraturan menteri ini juga mengatur tentang bahwa gubernur dapat menetapkan baku tingkat kebauan yang lebih ketat dari ketentuan yang bagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini. Nah, sebagai contoh ada di provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu memiliki aturan mengenai eh, kebauan itu sendiri. Di mana peraturan itu setelah saya baca-baca beberapa lebih banyak mengatur tentang adanya eh, panelis untuk mengukur tingkat kebauannya. Oke, selanjutnya di peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban penanggung jawab usaha terhadap
baku mutu kebauan. Seperti yang kita ketahui, beberapa zat-zat indikator atau parameter yang digunakan untuk menguji tingkat kebauan itu kebanyakan dihasilkan dari industri-industri, baik dari industri pertambangan, industri kertas, dan lain-lain. Nah, untuk di peraturan ini sendiri mengatur tentang beberapa hal, diantaranya yang pertama itu bahwa setiap usaha itu harus menaati baku mutu kebauan yang telah dipersyaratkan. Yang kedua itu mengendalikan sumber penyebab bau yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Dan yang ketiga itu menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebauan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali kepada gubernur, menteri, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan, dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan, serta instansi yang dipandang perlu. Dan yang terakhir itu mengatur juga tentang kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicantumkan dalam izin yang relevan untuk mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan bagi setiap usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Nah, setelah penjelasan teman-teman tadi mengenai regulasi kebakuan udara dan kebauan udara, kemudian dilanjutkan dengan regulasi kebisingan udara ambien yang akan dijelaskan oleh saya, Bahrul Muhammad Fadilah Ramadhani, dengan NIM 21523617231. Nah, kita langsung mulai saja. Di sini kebisingan ambien diambil sumbernya dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Nah, di peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Nah, arti dari kebisingan ini kemudian diolah sedemikian rupa sehingga memperoleh definisi dari baku tingkat kebisingan, di mana artinya adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang atau di sini dalam tanda kutip dihasilkan ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Nah, di sini memang baku tingkat kebisingan mempengaruhi kesehatan manusia, di mana sistem pendengaran manusia yang hanya sampai batas tertentu apabila terus-menerus menerima gangguan kebisingan, maka akan dikhawatirkan mengalami kerusakan di bagian pendengaran dan juga lebih lanjut akan merusak mental karena kita tahu bahwasanya kebisingan sangat mengganggu kenyamanan entah itu saat beraktivitas maupun saat beristirahat. Nah, di sini dijelaskan atau saya paparkan gambar mengenai tingkat-tingkat dari kebisingan suara yang mana satuan suara adalah desibel. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwasanya kamar kita, kemudian perpustakaan yang mana benar-benar sepi merupakan tingkat nyaman bagi manusia. Nah, kemudian diteruskan sampai ke terminal, kemudian ke tempat kerja, kemudian di tempat pembangunan, dan yang di puncaknya adalah di bandara, di mana saat take off maupun landing pesawat tersebut akan menghasilkan suara sebesar 140 desibel. Nah, setelah penjelasan tersebut, masuk kepada dokumen Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Nah, di sini peraturannya menyebutkan dan melampirkan batasan tingkat kebisingan dalam satuan desibel untuk beberapa kawasan dan lingkungan kegiatan. Di situ ada peruntukan kawasan, dapat dilihat di situ ada perumahan, perdagangan, perkantoran, ruang terbuka, industri, dan yang lain sebagainya, di mana kawasan tersebut diatur regulasinya mengenai kebisingan untuk sampai di batas tertentu. Nah, seperti bandara udara tersebut, di mana batasnya adalah 60-70 desibel. Nah, kemudian untuk lingkungan kegiatan seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah memang harus di tempat yang sepi, yakni 55 desibel. Dari gambar
tersebut dipaparkan bahwasanya 50-60 desibel adalah pada perpustakaan, yang mana biasanya perpustakaan adalah tempat yang sepi memang. Jadi di lingkungan kegiatan tersebut memang harus benar-benar sepi untuk tidak mengganggu kegiatan orang yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kita lanjut di keputusan menterinya di peraturannya, di mana intinya adalah ada pada pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, untuk itu saya jabarkan yang pertama, untuk pasal 6 ayat 1 adalah mentaati baku tingkat kebisingan yang telah disyaratkan. Nah, kita tadi sudah menjelaskan atau mengetahui mengenai tabel baku tingkat kebisingan yang harus ditaati oleh usaha atau kegiatan yang menyelenggarakan dan menghasilkan suatu kebisingan. Nah, untuk yang kedua adalah memasang alat mencegah terjadi kebisingan. Nah, di sini saya lampirkan contoh-contoh alat yang mana biasa digunakan oleh industri untuk mencegah kebisingan, karena kebanyakan dari tingkat kebisingan dihasilkan dari sektor industri. Nah, yang pertama adalah Regupol 300, di mana jenis bahan peredam suara dan getaran yang terbuat dari bahan karet atau daur ulang dengan kepadatan yang tinggi. Bahan tersebut mampu meredam suara yang dihasilkan oleh industri. Kemudian sound attenuator genset. Nah, kita tahu bahwasanya genset atau diesel seringkali mengalami gesekan pada mesinnya. Hal tersebut menimbulkan suara yang mengganggu, yang kemudian dipakailah alat ini untuk meredam suara dari genset. Nah, untuk yang ketiga adalah Regufoam 150. Nah, Regufoam ini adalah jenis bahan peredam suara yang terbuat dari polyurethane foam dengan kepadatan yang cukup tinggi. Nah, apabila kita membahas mengenai foam, material tersebut pastinya mampu meredam suara dengan tingkat yang telah ditentukan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pasal 3, di mana kebisingan itu harus dimonitoring. Nah, di sini dijelaskan bahwa menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebisingan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali kepada instansi terkait yang bersangkutan. Nah, jadi usaha atau kegiatan yang menghasilkan kebisingan harus memonitoring, kemudian melaporkan tingkat kebisingannya, atau dia menunjukkan bahwa dia telah memenuhi regulasi dengan cara membuat laporan yang kemudian akan diproses oleh instansi yang bersangkutan. Nah, yang keempat adalah kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang tadi harus menaati aturan dicantumkan dalam izin yang relevan untuk mengendalikan tingkat kebisingan dari setiap usaha atau kegiatan. Nah, di sini pengukuran kebisingan dapat dilakukan dengan sound level meter seperti yang ada pada gambar. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami mengenai regulasi dari kebakuan udara ambien, kebawaan udara ambien, dan yang terakhir tadi adalah kebisingan ambien. Nah, apabila ada salahnya kami mohon maaf. Bila tahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.